Pada sore hari Jumat 27 November 1987, Sian Kinji bertemu dengan ibunya, Linda, setelah pulang sekolah untuk berbelanja di toko lokal di Noosa, Queensland. Setelah selesai, gadis berusia 12 tahun itu pulang dengan sepedanya dan mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan sampai di rumah dalam waktu beberapa menit. Karena Sian biasanya pulang dengan cepat melalui jalan pintas di Pinnaru Park, Linda berharap anaknya akan tiba di rumah lebih dulu darinya. Namun, ketika sampai di rumah dan tidak ada tanda-tanda keberadaan putrinya, ia mengira Sian mungkin bertemu teman-teman di perjalanan dan akan pulang sebelum makan malam. Sayangnya, waktu terus berlalu dan masih tidak ada kabar dari Sian. Hal ini membuat Linda mulai khawatir. Setelah menelpon teman-temannya dan mengetahui bahwa tidak ada yang melihat Sian setelah sekolah usai, ia dan suaminya, Barry, pergi mencari putri mereka. Saat menelusuri rute yang biasa dilalui Sian, mereka membuat penemuan yang mengerikan. Sepeda milik Sian tergeletak di semak-semak. Menyadari bahwa Sian tidak mungkin meninggalkan barang kesayangannya dengan sengaja, mereka langsung melaporkannya hilang ke polisi. Meski hari sudah gelap, petugas segera memulai pencarian di taman untuk menemukan jejak gadis itu. Setelah berbicara dengan beberapa orang yang berada di area tersebut, mereka mengetahui bahwa sebuah mobil station wagon Holden Kingswood putih tahun 1973 terlihat berkeliaran di taman pada sore itu. Saksi menggambarkan pengemudinya sebagai pria yang terlihat kumal dan acak-acakan. Pendamping wanitanya digambarkan sebagai perempuan gemuk dengan rambut pirang berantakan. 6 hari setelah Sian hilang, seorang pemetik buah menemukan mayat seorang gadis kecil mengenakan seragam sekolah di Tinbirwah Mountain State Forest sekitar 15 km dari tempat Sian terakhir terlihat. Jenazah yang sudah mulai membusuk itu kemudian diidentifikasi sebagai Sian Kinji. Autopsi mengungkapkan bahwa Sian setidaknya belasan kali dicekik dan dilecehkan secara seksual sebelum dibunuh. Ketika nasib Sian diketahui publik, masyarakat langsung bergotong royong membantu mencari pembunuhnya. Sebuah hadiah $10.000 ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku. Lebih dari 700 laporan diterima polisi yang bekerja siang malam untuk menindaklanjuti setiap petunjuk. Sepasang suami istri yang sedang berenang di Castaways Beach, hanya 8 menit dari Pinnaru Park, melaporkan bahwa mereka merasa terganggu oleh seorang pria berpenampilan kumal yang mereka curigai sedang berbuat jahat. Ketika pria itu menyadari bahwa ada yang mencurigainya, ia langsung masuk ke mobil station wagon putih dan pergi dengan cepat. Pasangan itu sempat mencatat nomor plat mobil tersebut. Ketika polisi memeriksa nomor plat tersebut, mereka menemukan bahwa mobil itu terdaftar atas nama Velmi Beck, seorang wanita dengan catatan kriminal. Beck, 44 tahun, adalah ibu 6 anak. Ia menikah dengan Barry Watts, seorang penjahat kawakan yang 10 tahun lebih muda darinya. Keduanya sedang dalam masa pembebasan bersyarat saat Sian diculik dan dibunuh. Pada 11 Desember, polisi mendatangi rumah sewaan mereka di Lowood, Queensland, tetapi rumah itu kosong. Pemilik rumah memberitahu bahwa Watts dan Beck tiba-tiba pindah seminggu sebelumnya, tepat beberapa jam setelah berita penemuan mayat Sian beredar. Setelah memeriksa rumah itu, polisi menemukan potongan rambut dan botol pewarna rambut kosong, menunjukkan bahwa keduanya telah mengubah penampilan sebelum kabur. Untungnya, pemilik rumah memberikan bukti pembayaran sewa dari Beck bertanggal 10 Desember dengan cap pos menunjukkan mereka kini berada di The Entrance, sebuah kota pantai di New South Wales. 24 jam kemudian, pasangan itu ditangkap. Watts menolak bekerja sama, sementara Beck hanya mengaku setengah-setengah. Untuk mendapatkan pengakuan, polisi menempatkan mereka di sel terpisah yang dilengkapi perekam tersembunyi. Tanpa disadari, mereka membicarakan kejahatan mereka, termasuk bagaimana Watts mengatakan bahwa ia ingin melakukannya lagi. Ketika dihadapkan dengan rekaman itu, Beck akhirnya mengaku. Ia bercerita bahwa suaminya tidak lagi tertarik padanya dan lebih menyukai anak-anak sekolah berambut pirang. Untuk menyenangkannya, Beck bahkan mengecat rambutnya dan berpura-pura menjadi siswi sekolah. Namun, Watts tetap mengungkapkan keinginannya untuk menculik, memperkosa, dan membunuh seorang anak sekolah. Beck yang ingin mempertahankan hubungannya setuju membantu mewujudkan fantasi suaminya. Pada hari penculikan Sian, mereka telah mencoba menculik beberapa gadis lain tetapi gagal. Ketika melihat Sian bersepeda di taman, Beck mendekatinya dan pura-pura mencari anjing pudelnya. Sian yang menyukai hewan setuju membantu. Saat itulah Watts menyeretnya ke mobil. Beck mengaku bahwa ia mengemudi ke Tinbirwah Mountain State Forest di mana Watts menyiksa, memperkosa, dan akhirnya membunuh Sian. Setelah membuang mayatnya, mereka pulang dan menonton TV seolah tidak terjadi apa-apa. Tragisnya, seminggu sebelum membunuh Sian, Watts dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Helen Mary Finney, seorang guru muda yang diculik di Brisbane. Watts lolos karena kurangnya bukti. Beck kemudian mengakui bahwa suaminya memang bersalah atas kematian Helen. Pada April 1988, Beck mengaku bersalah atas penculikan dan pemerkosaan Sian tetapi menyangkal terlibat pembunuhan. Namun, pada Oktober tahun itu, juri menjatuhinya hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 14,5 tahun. Watts dihukum karena penculikan, pemerkosaan,
dan pembunuhan pada Desember 1990 dengan hukuman seumur hidup dan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Pada 2021, untuk mencegah pelaku kejahatan berbahaya seperti Watts dibebaskan, pemerintah Queensland mengesahkan Science Law yang memungkinkan Dewan Pembebasan Bersyarat memblok permohonan pembebasan hingga 10 tahun dan hal ini bisa dilakukan tanpa batas. Beck, yang bercerai dari Watts pada 1990, meninggal di penjara pada Mei 2008 akibat penyakit jantung di usia 64 tahun. Sementara itu, Barry Watts masih mendekam di penjara. Berkat Science Law, ia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat lagi di usia 80 tahun jika ia masih hidup dan jika Dewan Pembebasan tidak memblok permohonannya lagi. Sebagai sosok yang tidak pernah mengakui kesalahan atau menyesali perbuatannya, kecil kemungkinan ia akan keluar dari penjara hidup-hidup.